Assalamualaikum sahabatku, selamat berhujan-hujan. Siang ini saya ada di Cakara Bangkit, bengkel auto. Auto cerot iki wae nyusui ngesro. Ini saya lagi di sini loh. di meja kantor ini, di meja kantor. Kantornya berada begini kunci-kuncinya. Nah, oke. Tak bernostalgia dulu. Ini saya punya lagunya Peter Pan ya. Saya mau nyanyi takut malu, gitarnya juga selalu salah. Pokoknya hore ya teman-teman ya, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, pesan saya siang ini gitu. Ini hujan, saya lagi di bengkel. Terima kasih. Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semua sahabatku, jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena seberapa besar apapun yang Anda punya, tanpa kesehatan tentu itu tidak ada artinya. Gitu ya teman-teman ya. Barang dunia ini gampang, penting awake sehat, number one. Nek wis dikek sehat, aja lali bersyukur. Masa duitnya dompetnya tipis, tetap bersyukur. Mergo kesehatan itu sing sesuatu yang sangat mahal. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang ini tanggal 6 Desember saya bikin review ini. Kemarin Malang sekitarnya berduka karena letusan Gunung Semeru. Untuk para korban semoga diberikan kekuatan, sembarang pokoknya kekuatan. Dan untuk para hamba Allah yang punya kelebihan rezeki, kelebihan tenaga, pengen jadi relawan, silahkan datang ke lokasi ya. Gitu ya teman-teman. Oke, ini sekarang saya mau review Tata pickup Xenon. Nah, ini masih pagi, ini mumpung belum hujan. Tata pickup Xenon ini adalah pickup heavy duty ya. Saya ulangi lagi, ini adalah pickup heavy duty. Jadi pickup ini kalau saya bandingkan dengan, mohon maaf, misalnya L300, itu kayaknya kurang relevan. Tapi harganya jauh di bawah L300 secara bekasnya. Dan teman-teman jangan khawatir, karena mobil ini murah, tapi bukan murahan. Karena mobil ini murah sebetulnya hanya karena tren market saja. Tapi sebetulnya mobil ini punya spesifikasi yang jauh lebih tinggi daripada bayangan kalian. Dan untuk kalian yang tidak pernah melihat mobil ini, tidak pernah memegang mobil ini, pasti lihatnya sebelah mata. Karena opo itu, nah gitu ya. Tapi ini kalau kalian pernah memegang seperti gini aja loh, ini kalian akan melihat betapa kokohnya mobil ini. Saya bukan salesnya Tata, tapi saya berusaha kalau bikin review itu memberikan fakta yang aktual, sing sak ngertiku gitu ya. Dan saya setiap memberikan review itu, saya harus memegang mobil itu dalam jangka waktu lumayan lama. Supaya apa? Supaya tahu kelemahan dan kerusakannya apa. Tidak ada produk tanpa kelemahan gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas bodi. Nanti bodi, mesin, kaki. Nah, karena pickup itu kan di situ aja. Estetika itu nomor sekian. Yang penting tadi itu bodi, mesin, kaki. Interior itu nomor belakang. Karena kita mobil ini untuk kerja. Cocok untuk diajar. Ayo kita buktikan yang diajar kenapa. Ini bukan fiber, tapi kayak fiber suaranya. Karena sangat tebel. Oke ya, gini. Oh, ini tebel. Baknya tebel. Nah, kita mulai dari di sini. Baknya sangat tebel, kokoh, dan baknya ini 3-way. Ada orang yang suka 3-way, ada yang tidak suka. Untuk sahabat-sahabat sekalian yang ada di perkebunan cocok 3-way. Di toko bangunan cocok. Di pertanian oke. Kadang tapi kalau di pasar, yang bisnis di pasar pagar sempit, agak susah mobil ini. Karena dimensi.
bodi tebel banget, muter. Saya tidak pernah pakai penggaris sket dalam mengukur platnya ini. Jadi omongan saya tidak bisa dibuktikan secara apa ya, secara keilmuan, tapi insya Allah jari saya ini kok akurat. Nah, wis toh. Ini platnya tebel banget. Jadi kalau saya bandingkan dengan L300 jauh tebel ini. Jadi mobil ini mungkin perbandingannya dengan Strada single cabin, Hilux single cabin, ataupun si D-Max single cabin D-Max. Corolado, tapi Corolado tidak masuk sini ya sudah. Nah ini bodinya tebel, tapi ada kelemahan juga. Bodi tebel, tata itu gaplokan engsel, pangkone engsel ini relatif lebih jelek daripada, tidak tahu ya, karena mungkin banyak triwe. Yang lain juga begini sih. Ini gaplokan ini kurang kuat. Nah jadi rata-rata gini, bengkah gini. Baiknya apa ya, tidak masalah, ini hal sepele. Bisa kalian kasih plendes besi 3 mili, template neck ini dilas ulang. Nah, ini aja. Selain ini oke. Jadi tata ini yang mulai tata Vista, tata ini juga ini. Plendes ini engsel bak triwe. Dan biasanya di bawah sini itu ada keropos. Di sini. Bukan di sini, malah di sini. Itu dari sisi plat. Jadi banyak saya lihat review lain bahasnya platnya tebel, tidak diceritakan ini. Ini punya kelemahan di sini, di plendes engsel. Ini setahu saya ya, karena saya punya mobil Tata itu tidak sekali 2 kali, sering kali. Oke, untuk masalah kaki ini sambil jalan ya, tidak saya urut. Masalah kaki untuk sopir, nah ini gini ya. Untuk sopir dia relatif terasa guncangan nih, dia terasa keras. Kita kan naik mobil ini, jadi seperti kalau saya test drive Toyota Dina, nah, Toyota Dina yang 135 HT, yang truk itu ya, itu dia juga di depan keras. Tapi itu bisa diakali, sangat gampang diakali. Nanti cerita nih kenapa? Karena mobil ini heavy duty, bener-bener heavy duty. Konstruksi kakinya gampang itu nanti. Oke, terus dari kiri ya, agak muter-muter. Ini cara buka pintu bensin, pintu solar. Nah, kemudian bawah mas sasis. Nah, di sini ada. Ini namanya filter solar, jadi juga penggantian filter solar dia cukup mudah di situ. Sasis ini juara teman-teman, sasisnya sangat kokoh. Ini kalau saya lihat ketebalan nih dan konstruksi ini kayak sasisnya Opel Blazer itu loh, tebel dia. Oke ya. Dan per ini kalau orang-orang muatan kita harus lihat per dan tampel per atau pangkon per. Nah di sini sama bos per di sini. Ini konstruksinya kuat banget ini. Nah ini harus diperhatikan karena teman-teman beli ini bukan untuk gaya. Nah, ini untuk muatan gitu ya. Ini sangat oke tampil pernya. Kemudian lihat zaman Mas kameran per depan. Nah, di bawah itu bener-bener heavy duty saya mengatakan karena di depan itu dia pakai per daun. Bukan pakai spiral spring atau coil spring ya atau apa pokoknya sing per muter-muter. Jadi karena di depan itu dia pakai per daun sehingga mobil ini benar-benar heavy duty. Jadi kalau dipakai muatan, nah teman-teman kadang muatan kan depannya itu apa pernya per spring itu. Tetap kalau kita pakai kerja tetap kuat per yang seperti itu karena dia ya pokoknya kuat per lah intinya kayak kerja ya. Dan itu bisa diatur apabila teman-teman tidak suka atau jarang membawa muatan berat tapi muatan yang berdimensi besar. Kan berarti kan nggak berat tapi bervolume lah, itu bisa dikurangi pernya atau dirubah per yang lebih tipis. Nah itu jadi akhirnya mobilnya empuk. Saya yakin mobil ini kalau dirubah pernya jadi tipis dia bisa jadi sangat empuk. Kenapa? Karena jarak sumbu roda dan bodi. Sumbu roda ini kalau nggak salah 3,10 meter dan bodi ini panjangnya, nah Mas Karman agak menjauh ya supaya lihat ya. Bodi ini panjangnya dari belakang sampai depan itu 5,40 meter atau 5,30 meter saya lupa. Nah itu yang menjadikan mobil ini sangat wow dari sisi panjang. Jadi mobil ini seperti Triton teman-teman, seperti Strada Triton atau Hilux. Jadi dia panjang pakai banget. Nah terus tadi masih teman-teman ada yang lupa, apa ada yang komplain nanti. Kenapa saya tidak membandingkan dengan Navara? Sorry, Navara itu mobil priayi. Kalau di daerah saya ini Navara itu mobil priayi. Dia double cabin tapi tidak cocok untuk disiksa. Jadi orang-orang yang punya Navara itu rata-rata orang golongan menengah ke atas. Jadi dipakai boys-boysan. Jadi saya bandingkan dengan Strada aja yang single cabin ya. Nah,
Itu kan juga banyak yang menyiksanya itu di pertambangan atau di mana lah. Ini panjang ya. Nah, kembali lagi ke dimensi bodi. Ini panjang 5,40 meter kurang lebihnya. Dan baknya ini, pojok bak ini sampai dari depan itu 2,65 meter. Panjang baknya ini 2,65 meter, ketinggian bak ini dari lantai ke sini kalau tidak salah 43 cm. Dari bak bawah ini ke sini. Dan lebarnya 1,85 meter, insya Allah segitu. Kalau bereset-bereset 1,3 cm ya nggak masalah ya. Pokoknya kurang lebihnya panjang ini, lebar baknya 1,85, tingginya ini 43 kalau nggak salah. 43 apa 45 gitu. Jadi panjangnya 2,65 meter. Artinya apa? Mobil ini bisa mengangkut, kalau kita menurut aturan dari Dishub, JBB-nya kalau tidak salah 2,55 atau 2,6 ton lah kurang lebih itu. JBBI apa itu 2, saya tidak begitu hafal ya istilahnya apa di buku kir itu. JBBI itu apanya itu 29 ton. Kalau yang JBB-nya 2,55 ton kalau nggak salah. Itu aturan. Tapi di lapangan ya ini kenyataan di lapangan ya. Teman-teman ya, teman-teman sopir, sahabat kita pengusaha pasti tidak ikut daripada buku kir. Dia akan overload bisa sampai 2 kali dari buku kir. Ayo teman-teman driver monggo komen, tidak apa-apa, driver Pantura atau driver manapun lah, pasti di atas JBB. Ya itu kenyataannya begitu, karena kan di jalan itu kan kita bawa mobil itu kan kalau seperti ini kan cari uang. Kalau teman-teman keluar bawa Innova Reborn itu kan biasanya kan jalan-jalan itu kan menghabiskan uang. Kalau orang bawa seperti ini dia mencari uang. Jadi muatannya kudu overload biasa nih segitu. Kelemahan dari bak ini apa? Dia tinggi. Nah itu kelemahannya. Kulinya susah. Jadi kalau bawa barang gini, kalau berat, kalau enteng enggak apa-apa ya gini ya. Tapi kalau barang itu enggak boleh dibanting, kulinya susah. Tapi kan ini juga asiknya dia karena baknya yang super tinggi, ini dia akhirnya 3-way. Jadi dibuka ini bisa dibuka samping kanan kiri. Ya itu juga memudahkan, baknya 3-way. Oke, sekarang lihat lantai baknya. Lantai baknya ini jarang penyok dan dia insya Allah tidak akan jarang penyok dan tidak keropos karena platnya daripada si Tata ini saya bilang tadi sangat tebal. Oke ya, jadi semua produk itu ada plus dan minusnya. Untuk lampu belakang saya pikir nggak usah dibahas, sama-sama aja seperti yang lain. Untuk ban serep dia ada di belakang. Nah tadi ngomong-ngomong masalah bannya mobil ini 16, ring 16. Jadi seperti Triton dia pakai ring 16 seperti Strada Triton itu. Jadi kalau L300 itu kan dia ring 15 ya. Kalau ini ring 16 dengan profil bannya, lebarnya ban itu 225 mili, tingginya ban 75 mili, ringnya dia 16 dengan pemakaian ban pickup ya, artinya heavy duty. Jadi mobil ini tadi saya bilang sangat heavy duty. Oke, untuk rem, nah teman-teman kalau muatan itu juga rem harus diperhitungkan. Karena jangan sampai kita pakai muatan ngeblong remnya. Jadi mobil itu teman-teman yang nggak pernah bawa mobil muatan nggak tahu ini. Kalau yang biasanya bawa sedan gitu, kalau keluar bawa Ayla gitu ya dikira rem itu ya enak. Mobil ini kalau muatan juga rem kan harus diperhatikan. Karena juga banyak kejadian remnya ngeblong. Nah, itu karena terlalu berat muatan. Jadi mobil ini remnya juga saya suka heavy duty. Kok akeh plus ya mbak LE ya. Untuk belakang dia tromol, depan dia disc brake. Kalau posisi mobil ini kosongan, nah ini teman-teman. Kalau teman-teman nanti beli mobil ini, bawa pulang, mobil ini kan kosongan, hati-hati ngeremnya. Kalau kalian kosro, kasar, iso ditabrak sepeda tekan buri. Ya, iso ditabrak sepeda dari belakang. Karena kenapa? Mobil ini tak rem sedikit aja gini, langsung cus gitu, langsung sek. Jadi remnya itu sangat pakem. Jadi plus lagi juga, memang kenyataannya gitu, remnya pakem. Jadi tak rem sedikit gitu, dia langsung set gitu. Gak pakai semoyo, jadi bukan Senin Kemis. Nah, Senin tuh Senin, jadi nggak pakai Senin Kemis, jadi set gitu langsung cep gitu. Tapi saya juga jujur belum menggunakan ketika tak kasih muatan 2 ton
apakah tak rem juga seperti gitu set. Tapi saya kira, saya kan biasa pakai L300 kosongan, kemudian terus tak isi, itu kan ada bandilnya. Kalau di rem itu ada bandil. Bahasanya orang sini bandil, enggak tahu bahasa kalian apa. Del kayak ya istilahnya kayak Senin Kemis kalau dikasih muatan. Kalau mobil ini kosongan aja itu set. Kalau saya kira dengan konstruksi rem seperti ini, kalau ini andai kata ini dikasih muatan 2 ton atau lebih, saya kira masih sangat mumpuni. Oke, yang jujur aja yang punya mobil seperti ini Xenon, pernah jadi driver muatan berat, silahkan komen, enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama edukasi. Enggak, saya juga bukan orang yang paling paham, jadi kita saling mengisi gitu ya. Dan pelek ini kaleng, dia besi, cuma ini ada tutup aja wheel job. Oke, nggak usah dibahas itu, wheel job itu gampang. Untuk nah ini interior, sekarang kita bahas interior. Aku tak ke sebelah kiwa ya mas ya. Joknya ini yang sopir, nah ini juga ada kekalahan daripada si L300. Dia hanya 2 passenger, nah, dia hanya 2 penumpang. Nah, jadi tidak bisa bawa 3 penumpang. Kalau L300 kan bisa 3 penumpang. Kelebihannya ini plafonnya cukup baik, dan ini fasilitas sekarang ya. Ini lampunya dia ada lampu sendiri-sendiri terpisah seperti mobil sekarang kayak UWE Pajero Ribbon kan ini. Supion ini juga dia ada auto dimming. Nah, dia bisa gini, dia bisa auto dimming. Ini istimewa nih, pickup ini ada begini istimewa. Oke ya. Untuk klakson dia seperti L300, dia ada tombolnya di sebelah kanan dan kiri. Untuk airbag dia tidak ada, sabuk pengaman ada, dan jok ini dia bisa reclining dan bisa maju mundur loh, istimewa ya. Isong ini loh. Dia bisa maju mundur dan bisa reclining. Itu istimewa untuk ukuran si pickup. Dan ada tempat minum sini 1 2. Ini handremnya cukup baik. Handrem cukup baik. Untuk dashboard, untuk kisi-kisi AC ini dumi ya, jadi ini dumi. Kisi-kisi AC ini dumi, jadi tidak fungsi. Artinya dia buntu. Kalau nambah AC berarti belikan kisi-kisi lagi, atau yang ini digeraji aja. Ini kan ada calon-calon lubangnya ini bisa digeraji ini ya. Terus ini juga ada tempat cup holdernya lagi di sini loh. Ini bisa jadi cup holder. Di bawahnya ada cup holder. Terus di sini ada power outletnya, sudah ada power outlet. Terus ini ada dumi-dumi di sini, ada dumi, tombol-tombol dumi. Itu sebelah kanan juga ada, artinya apa? Bisa untuk kalau ada dumi-dumi itu bisa untuk tambah-tambahan lampu, audio dan sebagainya. Kemudian jadi toolkitnya ada di belakang jok seperti pickup pada umumnya. Toolkit ada di belakang jok. Dan ini wipernya, nah ini istimewa. Wipernya dia ada apa? Ada ini intermittennya. Wipernya ada intermittennya, artinya ini sesuatu banget ini ya. Ini ada intermittennya. Oh, ini ada intermittennya. Oke. Dan kalau lampu biasa pada umumnya, jadi itu sesuatu. Mobil pickup wipernya ada seperti itu, kayak mobil mewah ya. Untuk bar door trim ada cup holder juga di door trim. Nah, jadi ini kalau untuk para sopir ini sesuatu banget. Kalian bisa dapat beberapa tempat cup holder. Untuk desain dashboard, ini heavy duty, jadi ini dia tidak empuk, dia kasar, dan iki bisa dipakai sore ya. Namanya orang capek di jalan itu kadang-kadang tidur itu, misalnya seperti Pak Kernet, itu saya sering lihat Kernet itu kakinya ada di sini, ada di kaca, ada di dashboard kakinya. Lah itu jangan kalau Anda orang priayi kan, oh gak sopan sikil di kaki di dashboard ya. Tapi kalau kita di jalan sudah lelah kadang-kadang ya gimana lah ya. Jadi ini sepatu sama pancal kayak gini saya oke lah. Oke ya, jadi interiornya sangat-sangat good untuk kelasnya pickup. Dia seperti double cabin yang sangat wow. Nanti teman-teman, saya lupa tadi menjelaskan bahwa mobil ini kakinya dia 4x2. Ada juga yang versi 4x4 tapi saya tidak tahu, tapi ini 4x2. Bahasa desain, lampunya cukup wow. Kalau stiker ini ayahnya asli, dan mata kucing di bawah ini juga asli. Gitu ya. Dan ini desainnya cukup wow seperti Tata Arya kalau tidak salah. Iya, Tata apa yang double cab apa kayak Pajero itu? Hah? Oh, Tata Arya itu kan kayak Pajero itu ya. Mesin ini, oh sebentar teman-teman, ada yang istimewa sebelum saya membahas mesin. Di sini ada lampu.
Ini ada lampu. Nah, ini ada lampu saklarnya sendiri. Ini tidak dimiliki teman-temannya. Jadi itu ada lampu. Kemudian radiatornya besar, jadi insya Allah mobil ini anti overheat. Pompa power steeringnya juga besar, kalau artinya ini kalau dipakai muatan, saya juga tidak tahu ya, tapi kalau saya melihat desain seperti ini, jadi kalau dipakai muatan is oke. Kemudian alternatornya juga besar, mereknya Lucas alternatornya, berarti seperti BMW. BMW itu kan nggak salah Lucas ya, alat-alat kayak gitu. Kemudian ini mesin ini 3000 cc, mesin ini 3000 cc, 4 silinder. Kalau saya baca suratnya itu 2900 sekian gitulah. Pokoknya ini 4 silinder 3000 cc. Untuk dari sisi tenaga, dia kayaknya sih tidak besar. Kalau saya baca spek 75 PS. Tapi torsinya yang besar. Torsinya 275-an lah kalau nggak salah. Newton meter. Nah, artinya dari sisi tenaga tidak meragukan untuk mobil ini. Kemudian mobil ini mesinnya turbo. Nah, tapi saya tidak lihat intercoolernya ini. Jadi turbo. Mesinnya turbo non intercooler. Ini turbonya. Itu di bawah itu. Turbonya kecil. Kayak saya tidak tahu RHB berapa itu. Kayak turbo Ford Everest itu. Nah, tapi is oke. Mobil ini mesinnya sangat kuat. Dan juga sangat bandel. Saya lihat di beberapa stasiun TV menayangkan di India itu, di India, di Nepal itu wong kono ku nek momot muatan ki yo uraan, ugal-ugalan. Artinya muatan itu ya sampai tinggi-tinggi sampai penuh-penuh gitu. Dan mobil ini ya apa sangat tangguh. Kemudian mobil ini kalau menurut saya yang tidak seperti konstruksi mesin yang tidak seperti pada pickup yang lain di sini, dia pakai extra fan. Nah, dia pakai extra fan. Jadi pendinginannya tergantung pada si extra fan. Dia tidak pakai visco. Jadi dia pakai extra fan. Dia tidak pakai visco. Jadi itu juga harus jadi perhatian kalau tidak pakai extra fan, tidak pakai visco. Teman-teman harus beberapa sering kontroli ini si extra fan ini dipastikan masih berfungsi dengan baik. Nah, gitu ya. Untuk suplai bahan bakar dia oke. Nah, untuk spare part ini sementara saat ini di tempat saya sini juga ada dealernya Tata, dan di beberapa kota besar itu di Indonesia ini dealer Tata juga masih banyak. Artinya masih dari sisi ATPM dia masih eksis dari sisi spare part. Kalau sisi teknisi kita tidak perlu ke si Tatanya, artinya kita ke orang manapun juga kita bisa pengerjaannya. Kan sistem mesin itu kan sama. Nah, untuk kalau teman-teman nggak bisa cari spare partnya di daerah sekitar, ya kita online aja. Untuk spare part yang harus punyanya si Tata ini, memang ada kekurangan di jaringan ATPM, gitu aja. Kalau dari sisi teman-teman ganti kaki, shockbreaker, epir, yang rusak kan kalau dari sisi mobil heavy duty kan itu ya, epir, karet busing dan sebagainya, itu saya kira kan tidak harus punyanya Tata. Yang penting sama, laker roda apa yang penting sama kan is oke. Jadi nggak perlu punyanya si Tata. Jadi saya kira untuk sisi spare part kita tidak perlu banyak mengkhawatirkan, karena mobil itu pada dasarnya kan hanya perakitan. Nah, untuk spare part yang lain kan saya kira sama, kayak selang, ada selang yang pecah. Itu kan pokoknya selangnya ukurannya ya seperempat dim, setengah dim, 1 dim ya. Pokoknya anggar sama dimnya ya bisa kan gitu toh. Jadi nggak perlu bingung, saya kira gitu. Ban kipas putus, ini kan ban kipas itu kan nggak harus taman belikan punyanya Tata. Pokok ukurannya berapa innya sama kan ya bisa, gitu loh. Paham ya teman-teman ya. Jadi saya kira mobil ini adalah mobil heavy duty. Mesinnya tadi sudah saya sebutkan. Coba saya tak menyalakan mesin ini, saya kira cukup oke, cukup renyah kalau kita lihat suaranya ya. Teman-teman biasanya kalau lihat mesin diesel kan dibuka gini. Saya kira kalau mesin ini masih belum begitu panas,
Kalau sudah panas sedikit tetap ada namanya asap karena kan mobil ini turbo. Gitu ya. Untuk oli mesinnya dia menggunakan 1540. Nah, untuk oli mesinnya. Kalau buka radiator harus dipastikan anginnya nggak ada. Kalau anginnya ada bahaya itu. Sebetulnya ini nggak boleh atraksi begini. Tulisannya ini kan danger. Nah, radiator bagus, ada sirkuler, tidak bercampur oli, tidak muncrat. Berarti pak silinder headnya atau headnya masih oke. Nah, teman-teman kalau tidak biasa jangan coba-coba buka-buka gini. Ini bahaya ini, buka radiator. Jadi kalau buka itu teman-teman gini, ditunggu aja. Ces, kalau ada anginnya jangan dilepas. Kalau sama mau lepas langsung lari. Jadi kayak buang granat itu, lepas langsung layu, shred gitu. Nah, kalau pakai kain gombal itu juga tetap tembus. Kain itu gombal itu tetap tembus. Baiknya pakai karpet dasar mobil. Nah, kalau berani gitu. Kalau lihat di tempatnya orang panas, kalian berani buka radiator. Ini tips saja. Nggak perlu sampean lakukan. Jadi anginnya harus hilang karena kalau ada angin dia akan muncrat. Jadi yang muncrat itu bukan karena panasnya tapi anginnya. Oke ya. Tak matikan dulu sih sebentar mesin ini. Jadi mesin ini torsinya oke. Dia 275 Nm. Terus untuk kelistrikannya juga saya kira mudah, enggak sulit mobil ini, malah ruwetan si double cabin itu. Dan ini dari sisi listrik boxnya di sini, jadi juga jangan khawatir kan kabel itu juga dimanapun ya sama, walaupun ini Tata, Toyota semua kabel itu ya sama, relay itu juga sama. Itu ya, jadi relay sama, kabel sama, saya pikir kaki-kakinya juga sama dengan mobil yang lain, jadi nggak perlu bingung masalah si radiator. Radiator masalah listrik gitu ya. Lampu juga ini pakai dobnya H4. Kalau putus seperti dobnya Kijang, Innova itu sama H4. Oke, saya kira ini cukup. Sekarang ayo kita test drive. Kita test drive ya, teman-teman. Untuk tongkat perselen ini kayak Panther, dia juga agak oblak. Nah, tongkat perselen kayak Panther, dia agak oblak. Oke, saya nggak pakai seat belt karena cuma di sekitar sini aja. Nah, untuk torsi dia oke. Karena ini mobil heavy duty, kalau kosongan ya begini rasanya, mumbul. Nah, sekarang saya tak coba ke bawah, cari lokasi. Ini mobil heavy duty. Ini tadi saya bilang remnya oke. Untuk setir posisi duduk gini. Kalau saya bandingkan dengan teman-temannya, dia ini bisa lebih rileks. Gitu ya. Ini udah ada AC-nya, jadi saya lumayan berkeringat. Oke, tidak apa-apa. Nah, klaksonnya bawaannya jelek, kecil. Klaksonnya suaranya kecil. Rem gini, oke. Untuk turbo, dia bukanya di RPM rata-rata 1500 hingga 2000. Rata-rata di antara itu, di antara kurang lebihnya di RPM 1500. Oke ya. Saya nggak bisa speed pada mobil ini karena situasi jalannya sempit di kampung ini. Mobilnya besar, 5,4 meter. BBM, nah nanti banyak tanya teman-teman, BBM-nya mobil ini insya Allah, saya kalau tidak salah, saya karena tidak nyoba sampai ratusan kilo, BBM-nya 10 km per liter lebih. Nah, artinya masih lebih. Dan solarnya rekomendasi tidak harus dek. Nah, pakai biasa saja oke. Berani solar jelek. Terus kemudian kaki tadi sudah saya jelaskan ya, begitulah. Terus apa ya, pajak 1,5 juta. Nah, kalau kir saya kira sama, hanya mungkin 200 ribuan di tempat Anda karena mobil ini masih pickup. Oke, saya kira itu cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan
video ini membawa manfaat, dan jangan lupa dukung Atmajaya Motor, di subscribe ya Rek ya, karena saya bikin seperti ini juga untuk pengetahuan bersama, dan teman-teman bisa komen, silahkan, namanya apa, kita di sini saling edukasi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.